Pak Ustadz, ieu teh Bu Nuhun. Cicin cenah. Bu Cicin saya bacakan saja pertanyaannya. Bu Cicin, Mohon. alhamdulillah cenah harus kieu Pak Ustadz berhubung dengan masalah fikih kontemporer ini, bagaimana kita mengambil fikih yang mana karena masing-masing memiliki dasar dalil. Artinya mungkin ketika pengambilan fikih kontemporer ini kan masing-masing yang beristiadat membawa dalil juga nya. Kadang-kadang dalilnya tidak sama atau berbeda-beda. Nah, bagaimana menyikapi hal yang seperti itu mungkin Pak Ustadz? Enggak, walah. Kitunya mungkin Bu Cicin ya? Ma, pengambilan punten, duh hapunten ya. Sa ieu nawe. Pengambilan hukum, Bapak, gitu, pengambilan hukum bagaimana dengan banyak dalil-dalil kan gitu ya. Misalnya kan gitu ya. Kita ada dalil misalnya tentang punten-punten misalkan ketika melihat persoalan tahiyat misalnya. Tahiyat ada yang lurus, ada yang gerak-gerak misalnya kan itu. Ini punya dalil itu kan itu sama. Bagaimana kita melihat? Ya kita jangan diambil putus misalkan itu wajib bukan? Pertama wajib bukan? Kalau wajib perlu dipermasalahkan tidak? Gitu ya. Itu pertama adalah kita lihat bertentangan atau tidak dengan hukum Islam. Pertama berhubung apa hukum dengan hukum Islam. Ya, jadi kalau misalkan lihat, persoalan misalnya dalam masalah fikih terutama, fikih itu yang karena fikih itu gini, terwujudnya fikih itu dalam situasi kenapa ada fikih mazhab Maliki, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Hambali, ada mazhab ya, Syafi'i. Ya, kenapa orang Indonesia itu kebanyakan kita nganutnya mazhab sana Syafi'i, karena itu sangat sesuai dengan karakter kita. Misalnya misalnya di dalam mazhab Maliki, kalau kita mau ngambil mazhab Maliki, semuanya Maliki gitu. Ketika maaf maaf misalkan saya pernah, ketika umroh ya, kita untuk sekarang kita ngikuti dulu mazhab Maliki, cara wudu mazhab Maliki. Lalu nanti kita makanya mazhab Maliki itu, antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim itu tidak batal. Yang membatalkan itu kalau bisa merangsang, bisa mengakibatkan dengan perzinahan, itu baru batal. Nah, kalau di mazhab Syafi'i kan begitu nempel saja yang bukan muhrim, itu sudah batal. Nah, di mazhab Maliki tidak. Tapi cara wudunya ternyata berbeda, kita harus mengikuti. Kalau mau seperti itu ya ikuti semuanya, seperti mazhab Maliki. Itu kalau cara wudunya itu wudu ya di antaranya wudu, yang berbeda itu misalkan di dalam apa, di dalam misalkan mengusap kepala. Usap kepala itu dari atas gini, ini lalu ke belakang semua, satu, dua, jadi semuanya dibasahi. Nah itu caranya, udah begitu. Jadi ketika tawaf bertemu laki-laki dan perempuan pun itu bersentuhan laki-laki dan perempuan itu tidak batal karena kita apa? Kita sudah ngambil mazhab Maliki. Nah, kalau di mazhab Syafi'i kan kita banyak air, sangat santai, tidak makanya pengambilan kenapa lahirnya mazhab-mazhab pendapat itu kan sesuai dengan zaman dan juga sesuai dengan apa ini. Lalu bagaimana dengan ada perbedaan-perbedaan misalnya ketika Rasulullah kenapa Rasulullah melakukan ketika duduk dari sujud dulu kan itu ada yang langsung berdiri, ada yang langsung sebelum berdiri itu duduk dulu langsung berdiri. Nah itu ternyata zaman Rasulullah di sebelum usia 60 tahun, itu hadis itu adalah Rasulullah dari sujud itu langsung berdiri. Dan hadis yang mengatakan dari sujud lalu Rasulullah duduk dulu lalu baru berdiri. Ternyata lihat kondisi Rasulullah sudah sepuh. Itu di kondisi. Jadilah fikih di antaranya seperti itu. Pemahaman. Ada lagi banyak sekali fikih itu tercipta karena kondisi. Misalnya ada para ulama di zaman dulu itu para ulama di penjara. Para ulama di penjara. Nah kata para ulama yang di penjara itu membuat fikih bahwa ulama umaro itu adalah zolim. Zalimnya apa? Pada saat itu zolim.
Jadi bisa direvisi-revisi untuk yang bersifat yang tidak berkaitan, yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis gitu. Jadi cara pengambilannya mungkin pertama lihat bertentangan atau tidak dengan Al-Quran, ya lihatnya dari Al-Quran dan hadis, ya. Lalu lihat juga kondisinya, kondisi karena fikih itu terbentuk karena kondisi masyarakat. Karena kondisi masyarakat juga hukum yang diselaraskan dengan kondisi masyarakat. Sehingga terwujudlah fikih itu. Atau terwujudlah ibadah itu. Itu diantaranya seperti yang bisa dijawab. Mungkin Pak Ustadz, eh, sementara seperti itu. Kan itu. Siap-siap. Kuma Bu Cicin biasa iya mungkin pilih ayat tambahan deh man. Mangga langsung ya. Kuma Bu Cicin. Udah sih Pak, cuma kan sekarang yang lagi polemik itu tentang kayak sholat id gitu kan ya. Ya. Kan ada yang bilang ke mall aja udah dilonggarin misalkan. Masa sholat id kayak gitu. Nah, Harus itu ya, mohon. Ya, mohon Pak. Sholat id ya, sholat Jumat misalkan kan itu ya zaman sekarang zaman sekarang kan sholat id dilarang, tidak boleh diadakan. Itu yang ini fikih kontemporernya. Kalau saya lihat pernah baca itu dengan seksama, hukum itu keluar manakala pertama yang terkena karena takut menularkan, yang kedua lingkungan yang sudah terkontaminasi atau lingkungan yang sudah zona merah itu. Kalau diadakan akan mengakibatkan penyebaran virus itu, gitu dan sementara di zona hijau itu diperbolehkan untuk dilaksanakan dan itu tidak bertentangan kan. Jadi kita kalau pernah baca yang aturan-aturan tentang larangan sholat Jumat, larangan sholat berjamaah. Ternyata di sebelumnya itu nggak dibacakan sama menterinya itu. Tidak dibacakan aturan-aturan itunya, yang zona merahnya, zona hijaunya, harusnya di itu. Jadi dan itu tertera di dalam aturannya itu, yaitu tentang zona merah. Saya pernah mungkin bisa di-download yang aturan yang dibacakan oleh Ustadz Adi Hidayat misalnya. Itu pernah dibacakan semuanya. Jadi yang menjelaskan itu dari awal dulu, dari mukadimah dulu, dari ini apa yang menyebabkan tidak boleh itu. Jadi yang tidak boleh itu karena pembatasan itu, takut penyebaran. Makanya yang terkena atau lingkungan yang sudah terkena gitu kan, mungkin gitu. Ya. Kalau misalkan jadi males seperti di lingkungan ini, jadi alasan akhirnya saya emang nggak sholat ini karena kata pemerintah tidak boleh. Padahal zona hijau, misalkan di kampung, misalkan tidak ada corona, tidak pernah ada yang sakit segala macam, itu tidak boleh gitu kan. Jadi kalau bertentangan kalau seperti itu menjadi tidak berlaku. Jadi sifatnya kontemporer, hanya sementara gitu kan itu. Sifatnya hanya sementara. Itu seperti itu ya. Mungkin yang bisa ditangkap oleh saya seperti itu. Ya. Mungkin Bu, Ibu aku abi pahami mah. Pilih bila terusan deh Bu Cicin atau hadirin hadiroh nu masih bertahan ini ada 9 atau 7 partisipan lagi. Ada Diva, Farhan, Nunik, Salgina, Sofia, Zabra. Kalau mau ditanyakan silahkan. Dari siswa juga silahkan. Mumpung ada Pak Ustadznya. Bu Cicin gimana kintang gitu? Apa cuma kan namanya polemik ya selalu ada. Pada akhirnya sih kayak di site zona merah kan ya. Cuma taraweh ada, Jumatan ada, dan Idul Fitri pun rencananya ada katanya. Jadi akhirnya ya mungkin kembali ya selama kita masih ada tadi dalilnya yang berdasar ya udah pakai itu aja mungkin ya Pak. Iya. Berarti kalau zona merah ya kita cari aman barangkali. Kita darurat tuh, kembalinya kepada darurat itu rumah darurat. Ya. Jadi karena darurat itu bisa menggugurkan yang darurat gitu ya. Jadi kewajiban yang mungkin tadi, lebar sholat ini 1 tahun sekali misalnya, atau sholat tarawih kan bisa dilakukan di
di rumah. Ya, sholat Id juga bisa dilakukan di rumah. Kalau nggak ada, kita sholat Id aja. Yang penting ada berjamaah, aturan-aturannya sesuai gitu, bisa saja kan. Ya, Ya, ya sedihnya teh Pak, bisa. malah jadi akhirnya teh silaturahminya keputus kan ya, jadi eh Iya, ya ada kubu-kubuan gitu ya. Sedihnya di situ sih Pak. iya. Itu di antara ada hikmah, ada madarat, tapi pasti pasti ada hikmahnya. Insya Allah. Ada hikmahnya di balik itu. Di sini sama ya, itu jadi yang tadinya akur jadi tidak akur gitu kan itu. Tinggal tentunya bagi kita yang berilmu, yang beramnya, ngambilnya tidak seperti itu, tidak jadi kubu-kubu. Oh ini hikmahnya jauh jauh lebih besar hikmah dari kejadian ini. Itu nuko Atau nuko sami betul. sami sami hapunten. Mhm. Pak Kosa udah, makasih. Saya udah cukup. Enggak atur. Sama-sama Bu Cicin. Pada siswa yang masih ini ada hadir di sini, mungkin ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada mungkin kita tutup saja room meeting ini, Pak Ustadz. Sekali deh abdi ngaturkeun rewu nuhun biasa berpartisipasi dalam kegiatan Smartren, terutama dalam pengisian materi ini. Mudah-mudahan Sami-sami itu. ini menjadi amal kebaikan kanggo Ustadz. Amin, 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 amin. Yang manfaat kanggo nu pimpinan. Terutama Amin, dunia amin. janten amal jariah kanggo Pak Ustadz oke gitu. Amin, amin. Hapunten itu sakit tuh Pak Ustadz da nukat pemahaman nunggu. Siap. Hapunten. Urang tutup. Artinya ruang meeting nak. Mangga. Atur nuhun, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.